Kabar menggembirakan datang dari salah satu pemain timnas Indonesia yakni Marcelino Ferdinand. Setelah kontraknya habis bersama klub divisi 2 Belgia yakni KMS Cadenze, Marcelino yang pernah menyatakan dirinya akan tetap bermain di Eropa kini benar-benar membuktikan pernyataan itu. Tidak lagi di Belgia, Marcelino Ferdinand kini bergabung dengan klub kasta kedua Liga Inggris yakni Oxford United. Bersama dengan Oxford United yang baru saja promosi ke Championship ini, Marcelino diikat dengan kontrak berdurasi 2 tahun yakni hingga tahun 2026 mendatang. Yuk, simak bagaimana sejarah panjang Oxford United yang merupakan klub baru Marcelino Ferdinand dalam video ini. Sebelum menonton video ini lebih lanjut, boleh like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. Serta nyalakan juga loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru dari Bench Football Indonesia. Oxford United didirikan pada tanggal 27 Oktober 1893 dengan nama Headington Football Club dan menjalani pertandingan pertama sebagai klub sepak bola pada tanggal 25 November 1893 menghadapi Colney Barracks yang berakhir dengan kekalahan bagi Headington. Pada tahun 1911, Headington Football Club melakukan penggabungan dengan klub tetangga yakni Headington Quarry dan sepakat untuk mengganti nama klub menjadi Headington United. Klub ini kemudian berganti nama lagi menjadi Oxford United pada tanggal 25 Juni 1960 dan nama klub itu bertahan hingga saat ini. Setelah berganti nama menjadi Oxford United, klub yang identik dengan warna kuning dan biru ini bergabung dengan Football League pada tahun 1962 setelah memenangkan Southern Football League. Di musim 1967-1968, Oxford United berhasil keluar sebagai juara Third Football League Division atau yang sekarang bernama EFL League One, yakni kompetisi kasta ketiga di Liga Inggris. Keberhasilan Oxford United untuk memenangkan trofi mayor pertama mereka itu membuat Oxford United promosi ke kasta kedua Liga Inggris, yakni Football Second League atau yang sekarang bernama Championship. Setelah bersaing selama 8 musim untuk bertahan di Football Second League, Oxford United harus mengalami degradasi dari kasta kedua Liga Inggris di akhir musim 1975-1976. Kejayaan bagi Oxford United baru terjadi di tahun 1980-an. Bersama dengan manajer legendaris mereka yakni James Michael Smith atau yang lebih dikenal dengan sebutan Jim Smith, Oxford United berhasil meraih trofi kedua mereka di kasta ketiga Liga Inggris atau Football Third League pada musim 1983-1984. Keberhasilan ini membuat Oxford United kembali promosi ke kasta kedua Liga Inggris, dan mereka langsung mencatatkan sejarah sebagai klub promosi yang langsung meraih gelar juara Football Second League tepatnya di musim 1984-1985. Catatan itu menjadikan Oxford United sebagai satu-satunya tim yang berhasil meraih gelar juara kasta kedua dan kasta ketiga Liga Inggris secara berturut-turut dalam sejarah. Meskipun berhasil membawa Oxford United promosi ke kasta tertinggi Liga Inggris untuk yang pertama kalinya sepanjang sejarah, Jim Smith memutuskan untuk mengundurkan diri dari kursi kepelatihan Oxford United. Bermain di kasta tertinggi Liga Inggris, Oxford United terseok-seok sepanjang musim pertamanya. Namun mereka berhasil terhindar dari degradasi setelah finish di peringkat ke-18 klasemen akhir. Sebagaimana diketahui, Football First League atau yang sekarang dikenal dengan sebutan Premier League saat itu masih diikuti oleh 22 tim. Sehingga tim peringkat ke-20 hingga peringkat ke-22 lah yang mengalami degradasi ke kasta kedua. Walaupun terseok-seok di Football First League, Maurice Evans yang menggantikan Jim Smith berhasil mempersembahkan trofi Piala Liga musim 1985-1986 untuk Oxford United. Kepastian ini diperoleh setelah Oxford United menaklukkan Queen's Park Rangers di partai puncak. Bermain di Wembley Stadium yang dihadiri lebih dari 90.000 penonton, Oxford United berhasil mencukur Queen's Park Rangers dengan 3 gol tanpa balas. Hingga saat ini, trofi Piala Liga musim 1985-1986 atau yang sekarang dikenal dengan sebutan Carabao Cup itu menjadi trofi mayor terakhir bagi Oxford United. Nasib Oxford United di kasta tertinggi sepak bola Inggris pun mengenaskan, karena mereka harus mengalami degradasi ke kasta kedua setelah finish sebagai juru kunci di akhir musim 1987-1988. Oxford United kembali harus turun ke kasta ketiga Liga Inggris setelah finish sebagai juru kunci di kasta kedua Liga Inggris musim 2000-2001. Terdegradasinya Oxford United ke kasta ketiga ini menjadi pencapaian terburuk bagi Oxford United dalam 35 musim terakhir. Perjalanan sulit Oxford United tidak berhenti sampai di situ. Mereka bahkan sempat terdegradasi ke kasta kelima Liga Inggris pada tahun 2006. Setelah 4 musim bermain di kasta kelima,
Oxford United akhirnya sanggup promosi ke kasta keempat Liga Inggris atau League 2 pada tahun 2010. Kepastian ini diperoleh Oxford United setelah memenangkan pertandingan playoff melawan York City. Setelah 6 musim berada di kasta keempat sepak bola Inggris, Oxford United akhirnya berhasil promosi ke kasta ketiga Liga Inggris atau League One pada musim 2016-2017. Tiket promosi ini diperoleh Oxford United setelah mengakhiri musim 2015-2016 di peringkat kedua kasta keempat sepak bola Inggris atau League 2. Oxford United akhirnya kembali ke kasta kedua Liga Inggris yang sekarang bernama Championship di awal musim ini. Sebagai tim yang berada di peringkat kelima klasemen akhir League One musim lalu, Oxford United berhak mengikuti playoff untuk promosi ke Championship. Menghadapi Bolton Wanderers di Wembley Stadium, Oxford United berhasil meraih kemenangan dengan skor akhir 0-2. Kemenangan yang diraih oleh Oxford United atas tim yang pernah diperkuat oleh Nicolas Anelka dan Daniel Sturridge itu membawa Oxford United promosi ke Championship musim ini. Pencapaian Oxford United yang akhirnya berhasil kembali ke Championship tidak terlepas dari peran pemilik klub ini. Sebagaimana dilansir dari Oxford Mail, dua pengusaha asal Indonesia yakni Anindya Bakri dan Erick Thohir memutuskan untuk mengambil 51% saham Oxford United pada bulan September tahun 2022 lalu. Sebelum memutuskan untuk mengambil alih saham mayoritas Oxford United, kedua pengusaha asal Indonesia itu sudah menjadi pemegang saham minoritas di Oxford United sejak tahun 2019. Setelah pengambil alihan ini, Oxford United resmi menunjuk Glenn Ferguson sebagai direktur klub. Penunjukan Glenn Ferguson ini menjadi tonggak awal dari kebangkitan Oxford United. Di bawah kepemimpinan Glenn Ferguson yang juga pernah menjabat sebagai Dewan Direksi Inter Milan, Glenn Ferguson berhasil membawa arah baru dalam pengembangan Oxford United. Dilansir dari Whitney Gazette, manajemen Oxford United di bawah Glenn Ferguson berusaha untuk mengembangkan sumber daya manusia, ilmu dan analisis data, manajemen keuangan, serta perencanaan bisnis. Berbagai pengembangan itu ditujukan sebagai pengembangan infrastruktur klub yang memiliki ambisi untuk bangkit dari keterpurukan. Setelah kontraknya bersama klub divisi 2 Belgia yakni KMS Cadenze berakhir, Marcelino Ferdinand akhirnya resmi bergabung dengan Oxford United. Sebagaimana disampaikan oleh agen Marcelino yakni Dusan Bogdanovic, pemain timnas Indonesia itu sudah menyepakati kontrak berdurasi 2 tahun bersama Oxford United. Artinya, Marcelino Ferdinand akan memperkuat Oxford United hingga tahun 2026 mendatang. Kepindahan Marcelino Ferdinand ke Oxford United ini menjadikan sang pemain sebagai pemain kelahiran Indonesia pertama yang akan segera bermain di Championship. Setelah resmi bergabung dengan Oxford United, Marcelino menyampaikan perasaan bahagianya. Dilansir dari website resmi Oxford United, pemain berusia 19 tahun itu menyatakan bahwa dirinya merasa gembira dan masih tidak percaya bisa bergabung dengan Oxford United. Marcelino juga mengaku sangat bangga karena bisa menjadi pemain kelahiran Indonesia pertama yang bermain di Championship. Sang pemain juga menyampaikan ia tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini dan akan memberikan 100% untuk memanfaatkan kesempatan bermain di Oxford United dengan sebaik-baiknya. Selain Marcelino Ferdinand, punggawa timnas Indonesia lainnya yang akan juga bermain di Championship musim ini adalah Nathan Choaon. Setelah menjalani masa peminjaman selama 6 bulan di Heerenveen, Nathan resmi kembali ke Swansea City. Nathan Choaon sendiri sudah menjalani debutnya di Championship musim ini bersama Swansea City, yakni pada pertandingan pekan kedua Championship antara Swansea City menghadapi Preston North End. Selamat kepada Marcelino Ferdinand yang telah resmi bergabung dengan Oxford United dan menjadi pemain kelahiran Indonesia pertama yang akan bermain di Championship. Semoga kesempatan ini bisa menjadi langkah yang tepat dalam karir sepak bola Marcelino yang lebih cerah ke depannya. Gimana nih menurut teman-teman? Apakah Marcelino Ferdinand dan Nathan Choaon akan mampu bersinar di Championship musim ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya.